Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salihin sadiqin sabirin rahimin rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa anjilhul munjala muqarraba indaka yaumal qiyamah. Selamat berjumpa lagi para pirsawan rahimakumullah di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Kita mempunyai 3 lapisan. Lapisan jasmani, lapisan nafsani, lapisan ruhani. Pada episode yang lalu saya telah menggambarkan, mentamsilkan jasmani ibarat dilukis sebagai tamsil adalah sebuah bulatan yang hitam pekat, sebuah bulatan yang hitam semua. Sedangkan nafsani adalah sebuah bulatan separuh hitam, separuh putih. Yang hitam ini adalah unsur jasmani. Sebagaimana jasad yang hitam ini dari unsur jasmani, yang tercipta dari unsur-unsur makanan. Nafsani ada yang tercipta dari unsur makanan. Apa itu? Otak, saraf, hormon-hormon, kelenjar-kelenjar. Itu adalah unsur-unsur nafsani, unsur-unsur jiwa. Nah, karena itu cenderung pada hal-hal yang buruk. Nah, kemudian yang separuh lagi putih. Ini unsur daripada roh. Roh adalah suci. Karena roh datangnya min amri Rabbi, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ruh. Ruh min amri Rabbi. Nah, ketiga-tiganya ini jasmani, nafsani, dan rohani. Masing-masing ini butuh makanan. Sehingga untuk sehatnya jasmani. Nafsani ini juga butuh makanan. Sehingga akan sehatnya nafsani atau jiwa. Jiwa yang sehat adalah karena makanan yang sehat. Kemudian ruhani ini juga butuh makanan. Sebab kalau tidak diberi makanan, dia akan kurus. Kalau kurus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Dia tidak bertenaga. Nah, untuk itu perlu makanan. Jasmani perlu makanan. Makanannya adalah unsur-unsur yang bergizi. Nutrisi sehingga kita mengenal 4 sehat 5 sempurna. Nah itu. Jadi makanan-makanan yang mengandung vitamin, makanan yang mengandung karbohidrat, makanan-makanan yang mengandung mineral. Semua itu makanan-makanan berisi, nutrisi-nutrisi yang bagus. Kemudian juga olahraga. Jadi makanan yang sehat, halalan thayyiban, itu adalah akan menjadikan jasmani sehat. Olahraga termasuk pesan daripada Jumratul Ula. Kemudian nafsani, jiwa. Ini juga perlu makanan. Makanan nafsani, ya, nafsani yang terdiri daripada unsur yang bisa dilihat seperti otak, kelenjar, kemudian hormon-hormon dan yang lain-lain. Makanannya itu apa? Hawa, udara, oksigen. Kemudian apa? Makanan-makanan seperti makan jasadiah. Yang bergizi, makanan sayuran, daging, mengandung karbohidrat, nasi, roti, dan macam-macam. Itu adalah makanan. Di dalam nafsani perlu juga makanan yang halal. Karena di sini ada unsur rohani. Nafsani adalah jasmani dan rohani. Nah, ini perlu makanan yang halal. Nah, makanan yang halal ini akan menyehatkan apa? Jiwa. Karena itu, celaka sekali orang yang memberi makanan-makanan yang dilarang oleh agama. Makanan-makanan yang dilarang oleh agama. Apa? Makan yang didapat dengan cara haram. Makanan yang didapat secara haram, sebetulnya dia tuh makan api.
Karena yang menderita nanti rohaninya. Hakikat makanan haram ini adalah merusak jasmani dan rohaninya. Karena itu seorang haji harus mutlak mencari makanan yang halalan thayyiban. Ini mesti perlu dijaga. Jadi maka mereka-mereka yang haji, yang tadinya korupsi, yang tadinya mendalimin orang, sehingga mencari harta yang tidak benar, tidak halal, berhenti begitu sudah haji. Karena apa? Kalau diterusin, maka nggak ada artinya dia pergi ke Mekah. Tidak ada artinya dia mengerjakan manasik. Karena semuanya itu isi manasik harus diterapkan di tengah kehidupan. Anda yang menjadi DPR kemudian pergi haji. Anda yang menjadi pemimpin rakyat kemudian pergi haji. Berhenti dari korupsi. Berhenti daripada hal-hal makan yang haram. Karena apa? Ini adalah larangan yang menjadikan jasmani dan nafsani Anda rusak. Sehingga akan menghantarkan apa? Ke jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu makanannya apa? Ruhani. Ruhani makannya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Zikir-zikir tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini yang disebut kalimah baqiyatus sholih. Kalimah baqiyatus sholih ini penting sekali. Dikatakan bahwa kalimah baqiyatus sholih Rasulullah nyuruh perbanyaklah mengucapkan kalimah baqiyatus sholih. Kalimah baqiyah itu adalah kekal, sholih artinya baik. Perbanyaklah amal-amal soleh yang kekal. Kata sahabat tanya, "Mahya ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kita disuruh mendikirkan seperti itu. Kalimat baqiyatus sholih. Manakala kita mengucapkan kalimat baqiyatus sholih, maka juga kita harus mengiringi dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan sholih. Jadi amal soleh yang berkekalan. Amal soleh yang langgeng. Yang istiqomah. Amal istiqomah dikerjakan pagi petang, pagi petang, pagi petang. Makanan ruhani adalah kalimat baqiyatus sholih. Subhanallah, tasbih. Walhamdulillah, tahmid. La ilaha illallah, tahlil. Allahu akbar, takbir. La haula wala quwata illa billah. Jadi hal-hal yang ini apa? Seperti itu dikatakan oleh Rasulullah, kalimat yang kekal. Jadi kalau kita memuji kepada Allah, maka iringi dengan amal-amal soleh yang terus-menerus istiqomah. Ingat, pada waktu yang lalu saya katakan bahwa amal yang berkesinambungan, amal yang istiqomah dikatakan afdalu minal karomah. Sedangkan karomah dikatakan orang yang bisa berjalan di atas air. Orang yang bisa pergi dalam waktu hitungan menit. Dari sini pergi ke Medan umpamanya. Hanya hitungan menit. Karena apa? Karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu belum apa-apa. Belum apa-apa dibandingkan dengan orang yang beramal soleh. Kemudian istiqomah. Itu jauh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para haji, marilah kita bersama-sama melanggengkan amal-amal soleh di dalam kita mempraktekkan amal kita waktu kita berada di Mekah. Kita lanjutkan amal-amal manasik di tengah kehidupan.
amal talbiyah kita amalkan sehingga kita akan berperan di tengah masyarakat, menolong masyarakat. Kemudian ini menjadi manusia yang bermanfaat di tengah masyarakat. Amal talbiyah, amal ikhram. Ingat bahwa ikhram yang sudah diganti dengan pakaian biasa, pakaian ikhram, pakaian takwa itu tetap masih dipakai oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu. Karena yang namanya pakaian takwa itu tidak akan bisa hilang. Karena itu harus diterapkan kehidupan manusia takwa di tengah kehidupan. Karena apa? Anda ruhaninya sedang memakai pakaian ikhram. Artinya apa? Yang haram-haram hindarin. Itulah pesan daripada ikhram. Kemudian hindarin. Kalau kita senantiasa memakai pakaian ikhram, maka kita akan bisa mengusir kehendak-kehendak iblis yang akan merusak ruh kita. Nah, saya insya Allah akan menceritakan bahwa jasmani, nafsani, dan ruhani ini tidak bisa langsung beribadah kepada Allah. Harus melalui wasilah-wasilahnya. Jasmani punya wasilah sendiri. Nafsani punya wasilah sendiri. Ada pintu gerbangnya. Rohani juga punya wasilah sendiri. Ada pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya harus dibuka. Sehingga seluruh amal-amal baik kita bisa sampai tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini tertutup, sia-sia. Karena apa? Tidak bisa nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, insya Allah pada episode yang akan datang, saya akan menceritakan pintu gerbang jasmani, nafsani, dan rohani. Sehingga seluruh amal-amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك